Hai semuanya, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Materi kita kali ini adalah persamaan nilai mutlak. Nilai mutlak merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Nah, ini misalkan kita akan mengukur jarak dari Budi terhadap Dewi dan terhadap Putri. Di sini kita akan menggambarkannya dengan garis bilangan. Misalkan Budi berada pada titik 0 dan Dewi berada pada titik 4. Nah, berapakah jarak mereka? Nah, jarak dari Budi ke Dewi adalah 4 satuan. Nah, misalkan Putri berada di titik negatif 4. Berapakah jarak mereka? Nah, jarak dari Budi ke Putri juga adalah 4 satuan. Ingat, jarak selalu bernilai positif. Nah, jadi jarak dari Budi ke Dewi adalah 4 satuan. Begitu juga dengan jarak Budi ke Putri. Nah, nilai mutlak dilambangkan dengan dua garis lurus seperti ini. Jadi ini dibaca nilai mutlak negatif 4 ya. Ini juga nilai mutlak. Nah, dilambangkan seperti ini. Ada garis dua ini. Jadi nilai mutlak negatif 4 itu juga 4. Nilai mutlak 4 itu juga 4. Jadi jarak selalu bernilai positif, sehingga nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Dengan bahasa lain, nilai mutlak tidak bisa bernilai negatif. Tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif, selalu bernilai positif atau 0. Contoh, nilai mutlak dari 7 adalah 7. Nilai mutlak dari negatif 7 juga 7. Nilai mutlak dari 2 itu 2. Nilai mutlak dari negatif 2 juga 2. Nilai mutlak dari 15 sama dengan 15. Nilai mutlak dari negatif 15 juga 15. Nilai mutlak dari 3 sama dengan 7. Nilai mutlak dari negatif 3 juga sama dengan 3. Jadi untuk menghasilkan 3 ini, nilai mutlaknya bisa diisi dengan 3, bisa juga negatif 3. Hasilnya semua sama-sama positif. Nah, untuk mempermudah kamu memahami konsep dari nilai mutlak, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Jarak dari rumah Gea ke sekolah adalah 7 km. Jarak dari rumah Gea ke toko bunga adalah 3 km. Berapakah jarak dari sekolah ke toko bunga? Jarak dari sekolah ke rumah Gea adalah 7 km dan jarak dari rumah Gea ke toko bunga adalah 3 km. Masalahnya kita tidak tahu apakah toko bunga berada di sebelah kiri rumah Gea atau justru sebelah kanan, makin jauh atau justru makin dekat dari sekolah. Nah, misalkan jarak dari toko bunga ke sekolah adalah X. Misalkan jarak dari sekolah ke toko bunga adalah X. Nah, ini X ya. Jadi X dikurang 7 sama dengan 3. Jadi ibaratnya jarak dari sekolah ke toko bunga dikurang dengan jarak dari sekolah ke rumah, itu hasilnya adalah 3. Selisihnya adalah 3 km. Jadi berapa nilai X? Sehingga nilai mutlak X kurang 7 sama dengan 3. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, untuk membentuk 3 itu, yang pertama X bisa 10, karena 10 dikurang 7 itu adalah 3. Jadi kemungkinan yang kedua, X sama dengan 4. Jadi 4 dikurang 4 adalah kurang 7 adalah negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 hasilnya juga 3. Jadi jarak dari sekolah ke toko bunga, nah bisa lebih jauh 10 km, bisa juga lebih dekat 4 km. Kita buktikan X kurang 7, X nya kita ganti dengan 10. Nilai mutlak 10 kurang 7 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Jadi jawaban kita 10 terbukti. Begitu juga X sama dengan 4. X kita ganti jadi 4. 4 kurang 7 sama dengan nilai mutlak negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 juga 3.
Ingat, nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Secara matematis, pengertian nilai mutlak adalah setiap bilangan real X yang selalu bernilai positif atau 0 ini ya. Nah, bisa kita buat seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan X. Nah, ini positif ya. Jika X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0, berarti 0 termasuk lebih besar dari 0 adalah positif. Nah, negatif X jika X lebih kecil dari 0. Ingat, lebih kecil dari 0 berarti negatif. Contoh, nilai mutlak X sama dengan 3, tentukanlah nilai X yang memenuhi. Nah, jadi jawaban yang pertama, X itu bisa 3, nilai mutlak 3 sama dengan 3. Jawaban yang kedua, X ini bisa negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 juga 3. Dalam garis bilangan ini jarak dari 0 ke 3 itu adalah positif 3. Jarak dari 0 ke negatif 3 itu juga 3. Nah, walaupun negatif, hasilnya tetap positif. Jarak selalu positif. Selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif X. Contoh, nilai mutlak 3 itu sama dengan nilai mutlak negatif 3. Selanjutnya, nilai mutlak X kuadrat sama dengan X pangkat 2. Contoh, nilai mutlak dari 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2. Sama-sama jawabannya 49. Selanjutnya, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak 3 kali 5 itu sama dengan nilai mutlak 3 dikali nilai mutlak 5. Selanjutnya, nilai mutlak X per Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Contoh, nilai mutlak 1/3 itu sama dengan nilai mutlak 1 dibagi 3. Selanjutnya, nilai mutlak X dikurang Y sama dengan nilai mutlak Y dikurang X. Contoh, nilai mutlak 2 dikurang 5 itu sama dengan nilai mutlak 5 dikurang 2. 2 kurang 5 hasilnya negatif 3. 5 kurang 2, 3. Tapi karena nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Nilai mutlak 3 juga 3, jadi sama. Baiklah, untuk mempermudah kamu menguasai materi kali ini, kita akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal persamaan nilai mutlak. Yang pertama, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 3. Nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 3. Jadi kemungkinan jawabannya ada 2. Jadi untuk membentuk 3 dalam nilai mutlak ini hasilnya bisa yang pertama ini positif 3. Jadi nilai mutlak 3 nanti sama dengan 3. Yang kedua negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 juga 3. Jadi yang pertama untuk positif dulu. Jadi X kurang 5 sama dengan positif 3. Kita ingin mencari nilai X, maka X kita tinggalkan X di ruas kiri dan yang lain kita pindah ke ruas kanan. Negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Jadi X sama dengan 3 tambah 5. X sama dengan 8. Selanjutnya untuk negatif, X kurang 5 sama dengan negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 ditambah 5. Negatif pindah ke ruas kanan jadi positif ya. Jadi X sama dengan 2. Selanjutnya, hasil dari jawaban kita ini X sama dengan 8 dan X kurang 2 akan kita buktikan apakah mereka termasuk himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 3. Kita cek. Yang pertama, untuk X sama dengan 8, kita uji lagi kembali ke persamaan. Jadi X kita ganti jadi 8, nilai mutlak 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nah, betul ya. Jadi terbukti X sama dengan 8 termasuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya yang kedua,
untuk X sama dengan 2. X kita ganti jadi 2. Nilai mutlak 2 dikurang 5 sama dengan 3. 2 dikurang 5 negatif 3. Nilai mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, ini juga betul. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 5 sama dengan 3 adalah 2, 8. Contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X ditambah 6 sama dengan 4. Nilai mutlak X ditambah 6 sama dengan 4. Nah, kemungkinan jawaban ada 2. Yang pertama bernilai positif dan negatif, karena 4, harga mutlak 4 sama dengan 4, dan harga mutlak dari negatif 4 itu juga 4. Kita uji dulu untuk kita cari untuk yang positif. Kita akan mencari nilai X, maka selain X kita pindah ke ruas kanan. Positif 6 pindah ke ruas kanan jadi negatif 6. X sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk X tambah 6 sama dengan negatif 4. Jadi positif 6 pindah ke ruas kanan, jadi X sama dengan negatif 4 dikurang 6. Hasilnya adalah X sama dengan negatif 10. Selanjutnya kita cek untuk negatif 2. Nilai mutlak X ditambah 6, X kita ganti jadi negatif 2. Nilai mutlak negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Jadi nilai mutlak 4 sama dengan 4. Betul ya? Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 10, kita ganti X jadi negatif 10. Nilai mutlak negatif 10 ditambah 6 sama dengan 4. Nilai mutlak negatif 4, ya betul, sama dengan 4. Terbukti. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 4 adalah negatif 10 dan negatif 2. Contoh yang ketiga, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 2 sama dengan negatif 3. Nah, ingat, nilai mutlak selalu bernilai positif atau 0. Nah, tidak bisa bernilai negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya tidak ada ya. Selanjutnya yang keempat, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2X ditambah nilai mutlak 2X ditambah 6 sama dengan 10. Jadi nilai mutlak 2X tambah 6 sama dengan 10. Berdasarkan pengertian, kemungkinan jawaban ada 2. Yang pertama positif dan negatif. Jadi 2X ditambah 6 sama dengan 10. Kita ingin mencari nilai X, jadi kita tinggalkan X di sebelah di ruas kiri dan yang lain kita pindah ke ruas kanan. 2X sama dengan positif 6 pindah ke ruas kanan menjadi 10 dikurang 6. 2X sama dengan 4. 2 kita pindah ke sebelah kanan di ruas kanan. Jadi perkalian berubah menjadi pembagian. X sama dengan 4 dibagi 2. Jawabannya adalah 2. Selanjutnya untuk 2X tambah 6 sama dengan negatif 10. Positif 6 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Jadi 2X sama dengan negatif 16. X sama dengan negatif 16 dibagi 2. Hasilnya negatif 8. Selanjutnya jawaban kita cek. Untuk X sama dengan 2, nilai mutlak X ditambah 6 sama dengan 10. X kita ganti jadi 2. Jadi nilai mutlak 2 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 10. 4 ditambah 6, nilai mutlak 4 tambah 6 sama dengan 10. Terbukti. Jadi 2 termasuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 8. Kita ganti X jadi negatif 8. 2 kali negatif 8 tambah 6 sama dengan 10. Nilai mutlak negatif 16 tambah 6. Hasilnya nilai mutlak negatif 10 sama dengan 10. Sama juga ya. Nilai mutlak nilai sekalipun negatif hasilnya adalah positif. Jadi terbukti. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 6 sama dengan 10 adalah negatif 8 dan 2. Selanjutnya contoh yang kelima, tentukanlah himpunan penyelesaian dari negatif 7 nilai mutlak X tambah 11 ditambah 3 sama dengan negatif 25. Nah, ini kok negatif? Nah, harusnya tidak bisa ya kan? Nah, ini bisa dikerjakan, bisa kita cari himpunannya. Kenapa? Karena di sebelah ibaratnya di perkalian ini
di sini adalah ada negatif ya. Jadi negatif dikali nilai mutlak yang selalu positif, hasilnya bisa negatif. Jadi ini bisa dikerjakan walaupun hasil di ruas kanan ini adalah negatif. Kita jawab. Nah, langkah pertama kita sederhanakan dulu persamaan ini. Positif 3 itu bisa kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3. Negatif 25 kurang 3, negatif 28. Selanjutnya ini perkaliannya negatif 7 dikali, jadi kalau dipindah ke ruas kanan menjadi pembagian. Jadi nilai mutlak X tambah 11 sama dengan negatif 28 dibagi negatif 7. Negatif 28 dibagi negatif 7 menjadi positif ya. Negatif bagi negatif jadi 4. Kita cari nilai X yang memenuhi untuk nilai mutlak X tambah 11 sama dengan 4. Jadi ada dua kemungkinan jawaban berdasarkan pengertian tadi. Yang pertama positif, kedua negatif. Jadi yang pertama yang positif, kita akan mencari nilai X. Positif 11 pindah ke ruas kanan, 4 kurang 11, jadi X sama dengan negatif 7. Selanjutnya X tambah 11 sama dengan negatif 4. 11 pindah ke kanan, X sama dengan negatif 4 dikurang 11, X sama dengan negatif 15. Nah, kedua jawaban kita ini kita akan uji lagi, kita cek kebenarannya. Untuk yang pertama, untuk X sama dengan negatif 7. X kita ganti jadi negatif 7, jadi negatif 7 dikali nilai mutlak negatif 7 tambah 11 ditambah 3 sama dengan negatif 25. Negatif 7 ditambah 11 itu adalah 4 ya. Jadi negatif 7 dikali 4 itu sama dengan negatif 28 ditambah 3, hasilnya negatif 25. Jadi negatif 25 sama dengan negatif 25, terbukti. Selanjutnya untuk X sama dengan negatif 15, negatif 7 dikali nilai mutlak X tambah 11 tambah 3 sama dengan negatif 25. X kita ganti jadi negatif 15. Negatif 15 tambah 11 itu negatif 4. Tapi karena nilai mutlak negatif 4 menjadi 4. 4 dikali negatif 7 negatif 28 ditambah 3 negatif 25. Jadi negatif 25 sama dengan negatif 25, terbukti. Jadi himpunan penyelesaian dari negatif 7 kali nilai mutlak X ditambah 11 tambah 3 sama dengan negatif 25 adalah negatif 15 dan 4. Contoh berikutnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X ditambah 5 sama dengan 3X tambah 4. Ini walaupun ada variabel di sini X, ini tetap caranya sama ya. Ini kita bisa menggunakan definisi dari persamaan nilai mutlak. Jadi kemungkinan jawaban ada dua, yang pertama negatif dan yang kedua positif. Untuk yang positif 2X tambah 5 sama dengan 3X tambah 4. Kita ingin mencari nilai X, maka di ruas kiri kita khususkan untuk variabel X dan di ke ruas kanan kita pindahkan yang lainnya. Positif 5 kita pindah ke ruas kanan dan 3X kita pindah ke ruas kiri. Jadi positif menjadi negatif, positif menjadi negatif. 2X dikurang 3X sama dengan negatif 1X. 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Jadi negatif X sama dengan negatif 1. X sama dengan 1. Selanjutnya untuk hasil negatif, nah ini tinggal kita kalikan ke dalam. Negatif kali 3X dikali positif 4. Jadi negatif 3X dikurang 4. 2X tambah 5 sama dengan negatif 3X dikurang 4. Negatif 3X kita pindah ke ruas kiri, 5 kita pindah ke
kurus kanan. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan negatif 4 dikurang 5. Jadi 5x sama dengan negatif 9. X sama dengan negatif 9 per 5. Kita cek kembali. Untuk X sama dengan 1, X kita ganti dengan 1. Jadi nilai mutlak 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 4. 2 dikali 1, 2 ditambah 5. Jadi 2 tambah 5, nilai mutlak 2 tambah 5 sama dengan 3 kali 1, 3 ditambah 4. Nilai mutlak 7 sama dengan 7. Nah, ini terbukti ya, 7 sama dengan 7. Jadi 1 terbukti termasuk dalam himpunan penyelesaian. Selanjutnya untuk X negatif 9 per 5. Setiap X kita ganti jadi negatif 9 per 5. 2 dikali negatif 9 per 5 ditambah 5 sama dengan 3 kali negatif 9 per 5 ditambah 5. Nilai mutlak dari negatif 18 per 5 ditambah 5 sama dengan negatif 27 per 5 ditambah 4. Negatif 18, nilai mutlak dari negatif 18 per 5 ditambah 25 per 5. Nah, ini 25 per 5 sama dengan 5 ya. Selanjutnya sama dengan negatif 27 per 5 tambah 20 per 5. Nah, 20 per 5 itu sama dengan 4. Jadi nilai mutlak 7 per 5 apakah sama dengan negatif 7 per 5? Tentu saja salah ya. Nilai mutlak selalu bernilai positif. Jadi untuk X sama dengan negatif 9 per 5 itu salah. Jadi X negatif 9 per 5 itu bukan himpunan penyelesaian dari negatif 2X tambah 5 sama dengan 3X tambah 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah hanya satu ya. Ini X sama dengan 1. Contoh berikutnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 4x tambah 3. Nah, ini juga caranya sama. Berdasarkan pengertian, maka kemungkinan jawaban ada 2. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 0. Untuk yang jawaban positif, kemungkinan jawaban positif 2x kurang 1 sama dengan 4x tambah 3. Jadi 4x kita pindah ke ruas kiri, negatif 1 kita pindah ke ruas kanan. 2x dikurang 4x, negatif 2x. 3 tambah 1, 4. Negatif 2 kita pindah ke ruas kanan. X sama dengan 4 dibagi negatif 2. Jawabannya adalah negatif 2. Selanjutnya untuk 2x kurang 1 sama dengan negatif 4x tambah 3. Ini dalam kurung ya. Jadi kita kalikan ke dalam. Negatif kali positif menjadi negatif 4x. Negatif kali positif jadi kurang 3. Negatif 4x kita pindah ke ruas kiri. Negatif 1 kita pindah ke ruas kanan. 2x ditambah 4x sama dengan negatif 3 ditambah 1. Jadi 6x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 6, atau sama dengan negatif sepertiga. Nah, selanjutnya kita uji jawaban kita cek. Pertama untuk X sama dengan negatif 2. Negatif 2 kita masukkan ke persamaan. X kita ganti jadi negatif 2. Jadi nilai mutlak 2 dikali negatif 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikali negatif 2 ditambah 3. Nilai mutlak dari negatif 4 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak negatif 8 ditambah 3. Negatif 4 dikurang 1 sama dengan negatif 5. Negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Jadi nilai mutlak dari negatif 5 sama dengan nilai mutlak dari negatif 5. Terbukti ya. Jadi untuk X sama dengan 2
termasuk himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 4x sama dengan nilai mutlak 4x ditambah 3. Selanjutnya untuk x sama dengan negatif sepertiga. Semua x kita ganti dengan negatif sepertiga. Jadi nilai mutlak 2 dikali negatif sepertiga dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 4 dikali negatif sepertiga ditambah 3. Nilai mutlak dari negatif 2/3 dikurang 1 sama dengan nilai mutlak negatif 4/3 ditambah 3. Nilai mutlak negatif 2/3 dikurang 3/3. Nah 3/3 ini datangnya dari 1 ya, karena 3/3 itu juga 1 sama dengan nilai mutlak negatif 4/3 ditambah 9/3. Nah ini juga sama. Jadi 3 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi 9/3. Nilainya sama-sama 3. Selanjutnya negatif 2 dikurang 3, negatif 5/3. Negatif 4 tambah 9, 5, jadi 5/3. Nah nilai mutlak dari negatif 5/3 itu sama dengan nilai mutlak dari 5/3. Jadi terbukti. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak 4x ditambah 3 itu adalah negatif sepertiga dan negatif 2. Baiklah, sekian materi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.